Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Sekarang sudah memasuki bulan puasa dan mumpung kita berdua ada waktu, kita mau bikin konten nih buat kalian yang udah banyak banget sih sebenarnya di request, ya kan? Ada di YouTube comment box, terus ada di DM Instagram kita juga. Ya, finally guys, kita bisa buat konten ini. Jadi konten ini kita akan ngebahas budgeting dan keuangan. Yes. Dan spesifiknya adalah alokasi budget untuk gaji UMP. Ya, jadi di sini alokasi budget UMP yang ada di Jakarta. Kita tuh udah research juga ya, gaji UMP di Jakarta itu sebesar berapa sih gitu. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Oke guys, jadi di sini kita berdua purely sharing berdasarkan pengalaman beberapa teman-teman kita nih yang gajinya adalah UMP juga di Jakarta, dan sebenarnya ekspektasi kita setelah kalian nonton video ini adalah jadi lebih mengerti aja gimana caranya ngealokasiin gaji per bulannya, terutama untuk gaji kalian yang UMP. Iya, bener banget. Jadi di sini kita akan pakai skenario guys biar alur ceritanya lebih enak. Jadi gimana skenarionya? Skenarionya adalah ada seorang laki-laki bernama Anggi, Inga, Angga. Nah, dia ini tinggal di Jakarta dengan gaji UMP 4,2 juta. Yes. Dia anak tunggal, masih tinggal bersama dengan orang tuanya dan memiliki satu cicilan motor. Dan lagi dia juga tidak ada penghasilan lain. Dan aku tambahin sedikit, dia adalah fresh graduate, yaitu dia baru lulus dari kuliah kemarin. Dan spesifiknya untuk motornya si Angga ini adalah motor Honda Beat. Ayo teman-teman, ada nggak yang pakai motor Honda Beat? Betul, takut dikira promosi deh, bukan promosi. Ya pokoknya dia adalah pakai motor Honda Beat, harganya itu sekitar 17,3 juta dan cicilannya itu 5% dari harga keseluruhannya, jadi sekitar 700 ribuan lah ya cicilannya, dan dia harus nyicil selama 35 bulan. Jadi guys, itu adalah skenario yang akan kita pakai untuk mengupas tuntas budgetingnya si Angga. Jadi without further ado, mari kita kupas. Oke guys, jadi sekarang kita langsung masuk ke alokasi bulanannya si Angga. Nah, jadi bayangkan jika gajinya dia itu adalah se-UMP, yaitu 4,2 juta. Dan di sini kita coba mengalokasikan presentasinya itu 50% di pengeluaran, lalu 45% di tabungan, dan 5% itu di investasi. Ya, berarti aku jabarin sedikit ya. Jadi kalau gaji dia adalah 4,2 juta, jadi untuk pengeluaran itu dia ada sekitar 2,1 juta, untuk tabungan ada sekitar 1,8 juta, dan sisanya itu untuk investasi ada sekitar 210.000 rupiah gitu. Oke, jadi alasannya kenapa tadi kita mengalokasikan persentase 50% untuk pengeluaran, 45% untuk tabungan, dan 5% untuk investasi adalah Angga itu dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya, terus dia juga WFH. Jadi karena dia bisa dibilang segalanya itu udah di-provide ya sama orang tuanya, dari makan sehari-hari, terus juga biaya internet, terus juga mungkin biaya listrik juga mungkin udah disediain kan semuanya sama orang tua. Jadi cost-nya itu juga akan jauh lebih sedikit dibandingkan karyawan fresh graduate yang tinggal mandiri di kosan atau di apartemen gitu. Makanya di sini kita tabungan seharusnya bisa sih di angka 45%, itu menurut kita itu possible banget, dan investasi ya at least 5% lah ya dari gaji UMP-nya si Angga. BTW aku tambahin sedikit, walaupun menurut kita berdua cost-nya Angga ini kan udah lebih kecil dibandingkan teman-teman fresh graduate lainnya, tapi kalau kita lihat dari presentase tuh dia pengeluarannya tuh tetap paling besar, yaitu 50% kan. Kenapa? Nanti kita akan kupas guys. Dan satu lagi, kenapa kita bisa put investasi 5% itu? Karena ya itu tadi yang seperti yang dibilang sih. Oke, sekarang kita berdua mau breakdown pengeluarannya Angga. Jadi dari 4,2 kan diambil 50% untuk pengeluarannya itu 2,1 juta. Jadi yang pertama itu adalah untuk cicilan motor sebesar 756.000. Terus selanjutnya adalah bantu bayar listrik. Jadi itu yang aku research
charge listrik itu per bulannya sekitar 700-800 ribuan. Jadi karena dia kan masih tinggal sama orang tua ya, dan karena dia udah punya duit sendiri, pasti dia kayak ada gue mau kayak berkontribusi untuk bayar listrik gitu. Jadinya di sini kita buat bayar listrik itu sebesar 300 ribu gitu. Ada rasa tanggung jawab gitu ya, untuk keluarganya. Ya. Terus selanjutnya habis dia bayar listrik, pengeluaran selanjutnya adalah untuk sedekah. Sedekah itu 2,5% dari penghasilan kita kan, tapi di sini kita put 5% dari alokasi pengeluarannya Angga, yaitu sekitar 94.000. Mungkin kalian ada yang nanya juga kayak kenapa besar banget 5%, kenapa nggak 2,5% aja? Karena aku mikirnya tuh ini sebenarnya relate banget sih sama aku juga sih, kayak pas dulu awal-awal kerja tuh kayak bersyukur banget masih bisa jadinya, kerja gitu kan. Iya, jadinya aku nge-put sedekah tuh 2-3 kali lipatnya sih. Ya, pas awal-awal Ya. Sekarang juga masih sedekah, sedekah guys. Terus nextnya adalah belanja bulanan. Di sini kita putnya 450.000. Kenapa? Karena sebenarnya di sini kita bisa dibilang realistis kali ya. Kayak mungkin dia pengen beli skincare atau mungkin dia pengen treat dirinya sendiri kayak beli barang-barang gitu, baju atau segala macam. Jadi sini kita put 450.000. Toh nanti unless kalau misalkan nggak dipakai bisa masuk ke tabungan kan. 450.000 itu. Terus selain belanja bulanan, kita juga put di sini karena ini adalah bulan suci Ramadan, guys. Kita put THR untuk keponakannya dia atau saudaranya dia. Di sini kita put THR itu sebesar 100.000 rupiah. Ya, jadi kan karena baru kerja kan pasti ada demanding dari saudara untuk ngasih THR nggak sih? Iya, benar banget. Dan sebenarnya tuh mungkin aja di bulan depannya dia dapat THR dari kantor mungkin. Jadi dia bisa pakai duit THR dari kantor ini untuk bagi-bagi ke saudara-saudaranya. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya dia nggak dapat dari THR, jadi dia kayak udah ada pegangan nih 100.000 buat saudara terbaik gue kasih. Nah, kalau saudaranya ternyata ada 5, 100 dibagi 5. Iya, kalau saudara ada 5 pakai amplop. Kalau saudara kembar 15. Kasihan Angga. Kalau saudaranya ada 15 sih, kayaknya aku jadi Angga, aku pura-pura nggak bisa datang lebaran. Tapi ya kayaknya tuh kalau fresh graduate mungkin dia dapat THR tapi masih belum full gajinya dia gitu nggak sih biasanya? Oh iya, benar-benar. Kan belum 1 tahun kan biasanya fresh graduate. Iya benar. Oke, terus lanjut ke next pengeluarannya adalah pesan makanan online. Di sini kita put sebesar 400.000 rupiah. Jadi walaupun mungkin Angga udah di provide segalanya sama orang tuanya, sama keluarganya dia di rumah aja, tapi kan mungkin Angga pengen ngemil-ngemil juga ya guys dari ojek online gitu kan. Dia mungkin pengen jajan-jajan juga, martabak, pisang nugget, apalah itu. Jadi makanya kita di sini put 400.000 rupiah. Dan sekali lagi guys, yang kayak tadi Anggi udah bilang, kalau ternyata pengeluarannya dia itu tidak mencapai di alokasinya, nanti sisanya bisa dimasukkan ke tabungan atau investasi, atau mungkin kasih ke orang tua, atau mungkin kasih ke saudaranya untuk THR. Oke, sekarang kita masuk ke rencana tabungan dan investasi. Sebenarnya kalau rencana tabungan ataupun investasi itu nggak ada breakdown-nya sih. Maksudnya ya rencana tabungan kan 45% dari total gajinya dia, which is sekitar 1,8. Jadi ya udah angka 1,8 ini begitu gajian tuh langsung kayak dipisahkan untuk tabungan gitu. Begitu pula dengan investasi 5% dari 4,2. Aku juga gitu sih sebenarnya, begitu tanggal 25 tuh biasanya aku suka kayak ada reminder kayak woi nabung woi gitu. Beneran sama buat investasi juga. Iya. Nah guys, cuman di sini setelah tabungan dan investasi kita baru kepikiran, oh iya dia gimana ya dana kesehatannya. Ya kan? Tapi setelah kita pikir-pikir mungkin karena dia fresh graduate, dia harusnya ditanggung juga dong sama kantor, asuransi dari kantor, atau mungkin masih ditanggung oleh orang tuanya ya kan untuk dana kesehatan. Tapi at least menurut aku tuh dia harusnya punya tabungan juga sih buat dana kesehatan, at least ya ngambil 5% dari tabungannya dia lah nggak? Oke guys, jadi segitu dulu video dari kita berdua. Semoga kalian bisa mendapatkan insights dari pengalaman UMP teman-teman kita dan berdasarkan yang tadi udah kita share ke kalian. Semoga message-nya juga sampai dan semoga kalian suka sama video ini. Kayaknya seru deh kalau nextnya kita bahas aplikasi apa aja sih yang bisa dipakai untuk ngitung duit kali ya. Bener sih. Atau mungkin budgeting kalau
dapet THR buat siap-siap lebaran. Iya bener banget Iya. tuh, boleh banget. Iya, tulis kolom komen di bawah ya guys, antara dua video itu, video apa yang kira-kira kalian pengen kita buat, atau mungkin kayak ide-ide video lainnya juga boleh banget. Atau prank. Ya, atau prank gitu. Kita udah ada beberapa prank sih guys. Iya, Jadi kayak tungguin udah, ya. Iya. Oke, jadi segitu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tulis juga- kolom komen di bawah. Ya Apa sih, Gi? Don't forget to like, comment, and subscribe, dan see you in the next video. Dah.